Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fikri Abdillah akan menyelesaikan dan menjelaskan mengenai OptiWave System untuk mata kuliah komunikasi serat optik. Untuk nomor pertama, jelaskan cara kerja sistem serat optik disertai dengan diagramnya. Nah, ini udah saya buat diagramnya sekiranya seperti ini. Dan penjelasannya dari arah input sinyal dari rangkaian multiplex digital akan diteruskan ke arah rangkaian elektronik untuk diperbaiki karakteristiknya. Jadi dari multiplex digital ke rangkaian elektronik itu untuk memperbaiki karakteristik dan mengubah kode sinyal yang masuk jadi binari. Terus sinyal binari tersebut dilanjutkan ke sumber optik, di mana dalam rangkaian ini sinyal binari dengan daya listrik akan diubah menjadi daya optik. Kemudian sinyal diteruskan ke detektor optik melalui kabel serat optik. Dan pada arah terima sinyal dengan daya optik ini akan diterima oleh serat optik dan diubah kembali ke daya listrik. Jadi dari sini ke sini itu diubah kembali menjadi daya listrik. Nah, terus dari rangkaian elektronik akan diarahkan menuju demultiplex digital untuk menjadi tempat tujuan akhirnya. Dan untuk nomor 2 soalnya dan ini sekiranya diagram yang saya buat untuk menjawab soal nomor 2. Dan ini nomor 3 kalau nggak salah soalnya untuk membuat simulasi rancangan SKSO, dan ini salah satu rancangan yang sudah saya buat. Dan terus yang keempat ini ada beberapa soal aja. Jadi yang nomor 4A, pada panjang 20 km, 30 km, 40 km, sampai 80 km, berapakah masing-masing daya output yang terukur dari luaran fiber optik? Dari luaran fiber optik. Ini nomor 4A. Pada panjang 20 km sampai 80 km, berapakah masing-masing daya output yang terukur di luaran fiber optik? Kira-kira saya udah buat tabelnya seperti ini, mulai dari 20 km sampai 80. Dan untuk pendemoannya, oke, jadi kita running dulu. Nah, jika sudah running, dia akan muncul seperti ini. Jadi kan kita masukin 20 km itu dalam satuan dBm, akan muncul 6651. Sementara kalau kita ganti di sini menjadi umpamanya 70 km dan kita running, di sini akan berubah menjadi 16.652 dBm. Kiranya seperti itu. Terus nomor 4B, hubungan antara output dengan output daya adalah nilai output daya tergantung dari inputan dari nilai daya output, sehingga mereka akan saling berhubungan. Nomor 4C itu kalau nggak salah kita disuruh mengubah atenuasi menjadi 0,25 dBm. Dan bagaimanakah output grafiknya? Ini udah saya buatkan grafiknya. Contoh grafiknya akan seperti ini. Ini untuk 0,25 dan ini grafik awal di 0,2. Grafiknya tidak terlalu menunjukkan perubahan yang signifikan. Nah, terus nomor 4J, saat diubah ke 0,25, max Q faktornya menurun daripada yang ada di 0,2 dBm sebelumnya, dan sedangkan minimal BER-nya atau BER justru meningkat dari 1.33 menjadi 3.51. Jika dilihat dari bentuk grafiknya tidak ada perubahan yang terlalu signifikan.
sinyal spektrum luaran laser transmitter dengan OSA. Kira-kira seperti ini kalau untuk sinyal spektrumnya. Ini kita ganti dulu menjadi 20 km. Nah, ini akan muncul optical spectrum analyzer-nya akan jadi seperti ini bentuknya. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Oke, kita lanjut. Nomor 5B. Ukurlah sinyal spektral luar fiber optik pada panjang 20 km sampai 80 km. Itu sama seperti di nomor sebelumnya yang udah tadi buat. Nah, ini tuh sama. Hasilnya akan tetap segini. Terus nomor 5C. Lalu nomor 5C, ukurlah kualitas sinyal SNR, signal to noise ratio, dari instrumen ukur dari instrumen ukur WDM analyzer pada kepanjangan 20 sampai 80. Kira-kira seperti ini, dari 20 km sampai 80 km sudah saya masukkan semua screenshotannya. Dan untuk WDM analyzer sendiri, ini bisa dilihat. Ini ada data frekuensi, signal power, dan noise power dBm-nya. Coba kita ganti ini menjadi sekitar 50 km. Dan noise power-nya cukup berubah dan lain-lainnya juga berubah dalam hal ini. Nah, ini nomor 5D, ukurlah kualitas sinyal dari instrumen ukur berbit error rate meter pada saat panjangan 20 km sampai 80 km. Ini saya hitung juga dan saya masukkan grafiknya mulai dari 20 sampai 80. Nah, ini bisa dilihat seperti ini grafiknya. Untuk sekitar 40 sampai 80 grafiknya sampai 70 tidak terlalu menunjukkan perubahan yang terlalu banyak. Dan ini bisa dicontohkan seperti ini. Ini kita ganti dulu ke 20. Ini grafik 20 untuk seperti ini. 20 km, dan ini kita ganti lagi menjadi 80. Maka kan jadi seperti ini grafik beranalizer bit error rate meter ya. Dan nomor 5D ini untuk soal yang terakhir, hasil simulasi yang saya peroleh dari faktor luaran beberapa sinyal dengan parameter L adalah hasil setiap faktornya sangat berbeda, ditambah ada faktor length juga mempengaruhi keluaran dari sinyal-sinyal tersebut, dari bitrate atau segala macamnya. Sekiranya saya akhiri presentasi kali ini, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.